Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Sehingga Nabi SAW bertanya, ini baunya siapa ini? Harum sekali. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ini baunya Masyitatu ibnatu Fir'aun. Ini adalah harumnya Masyitah, tukang sisirnya anak putri Fir'aun. Nabi SAW tentu heran, kok bisa? Maka dikisahkan tentang kisah Masyitah. Jadi satu hari Masyitah ini sedang menyisiri putri Fir'aun, kemudian jatuh sisirnya. Lah Masyitah ini kan sudah beriman dan menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba dengan refleks dia mengatakan Bismillah, dengan menyebut nama Allah ku ambil sisir ini. Anak putri Fir'aun ini dikiranya Allah itu adalah Fir'aun, Tuhan dia. Bayangkan Fir'aun mendoktrin anak-anaknya, bukan hanya masyarakatnya, keluarganya didoktrin bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga kemudian putri Fir'aun ini bertanya kepada Masyitah, kan, apakah Allah itu maksudnya Fir'aun ayah? Maka Masyitah mengatakan, oh bukan, dia Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abaki wa Rabbu jami'an nas, katanya. Oh bukan, dia adalah Tuhanmu, dia adalah Tuhanku, dia Tuhan bapakmu, dan dia adalah Tuhan seluruh manusia. Oh marah anak putrinya Fir'aun. Kalau begitu kau mengingkari ketuhanan ayahku, kulaporkan kau. Dilaporkan, akhirnya ditangkaplah Masyitah ini, kemudian dibuatkan kewali dengan penuh minyak zait di dalamnya, kemudian dinyalakan. Masyitah ini kan punya 5 anak, 4 ya sudah besar, 1 masih bayi. Ini anak-anak yang tidak tahu apa-apa nih, tahu-tahu dihadirkan di hadapan kewali pemanggangan itu, dilemparkan satu-satu. Mereka tidak tahu dosa apa, coba bayangkan. Tapi Masyitah hanya bisa terdiam dan menyembunyikan keimanan dan istiqomahnya. Tapi dia mulai goyah ketika anak terakhir, bayinya, itu hendak dimasukkan ke penggorengan. Hampir dia tergoyahkan imannya. Tapi tiba-tiba bayi itu mengatakan kepada ibunya, tidak apa-apa wahai ibuku, fa innaki alal haq, engkau di atas kebenaran, masuklah kau ke dalam penggorengan. Akhirnya kemudian semua masuk ke dalam penggorengan itu. Dari sini maka Allah Subhanahu wa taala masukkan Masyitah ke dalam sorga dan mengeluarkan bau harum yang dicium Nabi SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa luar biasa karena kesabaran Masyitah di dalam istiqomah menjalankan kebenaran. Maka istiqomahlah kalau kita sudah mendapatkan hidayah kebenaran ini. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, Nabi SAW diperlihatkan satu istana. Kalau tadi mendengar, kemudian mencium, sekarang melihat. Diperlihatkan istana yang sangat megah sekali, terbuat dari emas dan perak. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, liman hadha ya Jibril? Istana megah ini untuk siapa wahai Jibril? Kata Jibril, li rajulin minal Arab. Oh ini istana milik anak muda bangsa Arab. Kata Nabi SAW, fadhanantu annahu ana, jangan-jangan saya, karena saya orang Arab, jangan-jangan ini milik saya kan orang Arab. Maka Rasul mengatakan, ya Jibril, liman hadha, jelaskan untuk siapa. Maka Jibril kemudian mengatakan, li rajulin min Quraisyin, untuk satu anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Rasul, fadhanantu annahu ana, jangan-jangan aku kan orang Arab, aku kan orang Quraisy. Rasul makin penasaran dan mengatakan, liman hadha ya Jibril, tolong ya Jibril, untuk siapa? Ya, kok ngulur-ngulur jawaban gini? Maka Jibril mengatakan, li Umar ibnil Khattab, ini istananya Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kemudian mendengar istananya Umar bin Khattab radhiyallahu, ta'ajub Rasul. Dia ingin melihat-lihat dalam istana itu, seperti apa dalamnya itu. Ketika kakinya sudah mulai melangkah, dilihatnya ada bidadari di depan pintu sorga. Dan Rasul tahu itu bukan bidadari dia, itu miliknya Umar.
Rasul pun menundukkan pandangan, kemudian tidak jadi melangkah, balik lagi ke belakang. Padahal memandang di sorga itu kan halal. Di sorga itu tidak ada haram-haraman, semua boleh. Tapi Nabi SAW tetap ghaddul basar, menundukkan pandangan karena itu milik orang. Sehingga setelah peristiwa ini, Rasul memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan soal istananya. Sampai ketika kemudian dia hendak masuk ke dalam istana, dilihatnya ada bidadari Umar, Rasul tak mau masuk. Umar menangis dan mengatakan, "A'agharu ilaika ya Rasulullah, a'agharu alaika ya Rasulullah." Apakah aku harus cemburu kepadamu wahai Rasul? Kenapa kau tak masuk, katanya. Apakah harus aku cemburu kepadamu? Kenapa kau tak masuk, kata Umar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi diperlihatkan istana yang luar biasa yang ada di sorga ini. Dan setiap orang masuk sorga, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Setiap orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan diberikan 2 sorga. Jadi paling sedikit kalau kita masuk sorga, berapa istana yang diberi? 2. 1 solid milik kita, 1 warisan orang-orang kafir yang masuk neraka, yang mereka tidak akan masuk lagi ke sorga, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, kata Allah. Itulah sorga yang diwariskan kepada kalian. Tapi kita bisa menambah istana itu dengan cara memperbanyak amal di dunia, seperti membangun masjid. Allah akan bangunkan istana di sorga. Atau orang yang menjaga 12 rakaat rawatib, Allah akan bangunkan rumah di sorga. Atau orang yang membaca doa masuk pasar, Allah akan bangunkan istana di sorga. Atau orang yang baca qul huwallah 10 kali dalam sehari semalam, Allah bangunkan istana di sorga. Banyak amalan dalam hadis-hadis yang sahih itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini 3 peristiwa yang Rasul lihat di neraka dan 3 peristiwa yang Rasul juga lihat di sorga. Dalam peristiwa besar Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, yang sedikit mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.